Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Farmasi untuk S1 Farmasi dengan judul Manajemen Operasional di Apotik ya. Lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Saat ini kita akan membahas contoh SPO atau Standar Prosedur Operasional Pelayanan Farmasi Klinis di Apotik ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas SPO kegiatan manajerial di apotik. Baik, kita mulai dari contoh SPO yang pertama adalah terkait pelayanan resep ya. Dimulai dari pengertian, resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter gigi kepada apoteker untuk menyediakan obat yang tertulis dalam resep. Tujuannya adalah yang pertama, agar tenaga kefarmasian dapat menyiapkan obat sesuai resep dengan tepat. Yang kedua, agar pasien dapat memperoleh informasi tentang obat yang diberikan. Yang ketiga, untuk memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien secara cepat, tepat, dan aman. Prosedurnya pertama, resep diterima dari pasien. Yang kedua, petugas mengecek ketersediaan obat di komputer atau etalase. Yang ketiga, resep yang masuk dilakukan screening yang meliputi pertama, screening administrasi atau kelengkapan administrasi. Antara lain identitas pasien seperti nama, umur, jenis kelamin, berat badan, alamat, dan nomor telepon pasien. Kemudian nama dokter yang memeriksa, surat izin praktik dokter, tanggal periksa dan tanda tangan atau paraf dokter. Yang kedua, melakukan analisis persyaratan farmaseutik yang meliputi bentuk dan kekuatan sediaan dan jumlah obat, stabilitas dan ketersediaan, aturan, cara, dan teknik penggunaan. Yang ketiga, melakukan analisis persyaratan klinis dan farmakologi yang meliputi ketepatan indikasi, dosis, dan waktu penggunaan obat, duplikasi pengobatan, alergi, interaksi, dan efek samping obat, serta kontraindikasi dan efek adiktifnya. Bila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka apoteker dapat menghubungi dokter penulis resep untuk melakukan konfirmasi atau apoteker dapat melakukan pengembalian resep ke pasien agar resep dilengkapi. Kemudian yang keempat, masukkan data resep pada komputer pelayanan resep. Tulisi identitas pasien, identitas dokter, jumlah nominal resep yang dilayani per pasien, tulis nama jelas dan tanda tangan petugas yang melakukan entry data pada kolom yang tersedia. Ini pada kondisi ceritanya apoteknya sudah menggunakan computerized ya. Kemudian yang kelima, memberitahukan pasien jumlah harga resep dan menerima pembayaran resep dari pasien. Yang keenam, menyiapkan obat sesuai dengan resep dan mengisi kartu stok. Yang ketujuh, penulisan etiket dengan mencantumkan nama pasien, nomor pelayanan resep, tanggal, nama obat, tanggal kadaluarsa, dan aturan pakainya. Yang kedelapan, untuk resep yang tidak jelas atau tidak terbaca, laporkan pada apoteker atau tenaga teknis kefarmasian, atau segera hubungi dokter dan minta konfirmasi kejelasan resep dengan menyebutkan nama pasien dan menanyakan nama obat yang tidak tercatat tersebut. Yang kesembilan, untuk obat yang tidak tersedia, komunikasikan dengan pasien untuk dapat disubstitusi dengan kandungan dan kekuatan yang sama dengan resep, sesuai stok yang tersedia atas persetujuan dokter dan atau pasien. Yang ke-10, lakukan peracikan bila ada, cek kembali nama obat, jumlah obat, dan dosis obat sebelum obat diracik. Yang ke-11, lakukan pemeriksaan ulang sebelum obat diserahkan kepada pasien. Yang ke-12, berikan informasi obat kepada pasien mengenai nama obat, indikasi obat, dosis obat, aturan pakai obat, waktu pemberian obat, dan lama pemberian obat. Beda ya waktu pemberian obat dan lama pemberian obatnya. Waktu pemberian obatnya itu bisa sesuai dengan aturan pakainya, misalkan 3 kali sehari maka tiap 8 jam ya. Apakah pada waktu pagi, siang, malam, sebelum atau sesudah makan. Lama pemberian obatnya itu terkait dengan apakah pengobatannya selama 1 minggu atau 2 minggu atau 3 hari dan seterusnya. Yang ke-13, mengisi buku pelayanan resep disertai dengan paraf. Kemudian prosedur SPO selanjutnya adalah prosedur swamedikasi obat. Pengertiannya, swamedikasi adalah mengobati segala keluhan pada diri sendiri dengan obat-obat yang dapat dibeli bebas di apotik atau toko obat atas inisiatif sendiri tanpa resep dokter. Obat yang dapat dilakukan swamedikasi adalah obat bebas terbatas, dan obat wajib apotik. Obat yang tidak dapat dilakukan swamedikasi adalah narkotika, psikotropika, prekursor, OOT, antibiotik, hormon, obat kanker, obat diabetes, jantung, hipertensi, antikoagulan, dan injeksi. Tujuannya adalah sebagai pedoman kepada tenaga kefarmasian di apotik saat melayani swamedikasi kepada pasien. Prosedurnya yang pertama, memastikan penyakit yang diderita pasien adalah penyakit ringan
Jika penyakit pasien termasuk penyakit serius, sarankan pasien untuk segera ke dokter. Yang kedua, gejala berbahaya yang tidak dapat diobati sendiri. Yang pertama adalah kebanyakan keluhan pada mata, kedua batuk dan serak atau sesak yang bertahan lebih lama dari 1-2 minggu dan tidak sembuh termasuk batuk berdarah. Yang ketiga, terjadi perubahan pada tai lalat atau kutil. Yang keempat, rasa nyeri atau sulit menelan yang tidak mau sembuh. Yang kelima, borok yang tidak mau sembuh. Yang keenam, BAB dan PAK yang dengan darah atau adanya perubahan yang menetap dari pola pembuangan air atau konsistensi tinja, diare atau sembelit. Yang ketujuh, rasa nyeri atau sulit BAK. Yang kedelapan, keluarnya lendir atau darah yang luar biasa dari vagina. Yang kesembilan, timbulnya benjolan kecil pada payudara atau tempat lain pada tubuh. Yang ke-10 adalah demam di atas 40 derajat Celcius yang bertahan lebih lama dari 2-3 hari, yang disertai gejala lain seperti nyeri tenggorokan dengan bintik putih, ruam kulit hebat atau lepuh. 11 adalah diare atau muntah yang hebat. Kemudian yang ketiga, pasien wanita tanyakan apakah dalam keadaan hamil atau menyusui. Jika hamil atau menyusui, sarankan untuk ke dokter ya, tidak dilakukan somedikasi. Yang keempat, pilihkan obat sesuai dengan keluhan pasien. Yang kelima, jelaskan kepada pasien informasi obat seperti aturan penggunaannya. Yang keenam, sarankan pasien untuk segera ke dokter jika tidak sembuh setelah 3 hari mengkonsumsi obat secara swamedikasi. Selanjutnya adalah prosedur atau standar prosedur operasional pelayanan informasi obat. Pengertiannya, PIU adalah kegiatan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberi informasi baik secara aktif maupun pasif secara akurat, tidak bias, dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, tenaga kesehatan lainnya, dan pasien atau keluarga pasien. PIO secara aktif di mana apoteker memberikan informasi obat dengan tidak menunggu pertanyaan, melainkan secara aktif memberikan informasi obat. Seperti penerbitan buletin, brosur, leaflet, seminar, data atau laporan, dan sebagainya. PIO secara pasif di mana apoteker memberikan informasi obat sebagai jawaban atas pertanyaan yang diterima oleh dari pasien ya. Tujuannya adalah agar pasien atau keluarga pasien dan tenaga kesehatan di apotek memperoleh informasi obat yang tepat sehingga dapat dicapai penggunaan obat yang rasional, yaitu tepat obat, tepat waktu, tepat dosis, tepat indikasi, tepat penderita, tepat cara pemberian, dan waspada terhadap efek samping obat. Prosedurnya yang pertama, pelayanan informasi obat yang secara aktif. Yang pertama, memberikan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada pasien atau keluarga pasien, dokter, perawat, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya. Yang kedua, membuat sarana informasi obat seperti leaflet, brosur, poster, buletin, dan lain-lain. Yang ketiga, mendistribusikan sarana informasi obat kepada pasien atau keluarga pasien atau unit yang terkait. Kemudian yang kedua, prosedur pelayanan informasi obat yang secara pasif. Apoteker menerima permintaan informasi obat dengan mencatat data permintaan informasi dan mengkategorikan permasalahannya ya. Apakah termasuk dalam aspek farmasetis, seperti identifikasi obat, perhitungan farmasi, stabilitas dan toksisitas obat, ataukah ketersediaan obat, harga obat, efek samping obat, dosis obat, interaksi obat, farmakokinetik, farmakodinamik, ataukah aspek farmakoterapi, keracunan atau perundang-undangan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan latar belakang masalah yang ditanyakan ya. Menanyakan lebih dalam tentang karakteristik pasien dan masalah agar dapat diberikan informasi atau rekomendasi yang sebenarnya dibutuhkan oleh penanya, serta menanyakan apakah sudah mendapatkan informasi lain sebelumnya agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi. Yang ketiga, penelusuran sumber data mulai dari pustaka primer, sekunder, termasuk tersier. Yang keempat, formulasikan jawaban sesuai dengan permintaan dan kebutuhan. Jawaban jelas, lengkap, dan benar. Jawaban dapat dicari kembali pada rujukan asal dan tidak boleh memasukkan pendapat pribadi. Yang kelima, pemantauan dan tidak lanjut, menanyakan kembali kepada penanya manfaat informasi yang telah diberikan, baik lisan maupun tertulis, ya, apakah sudah jelas dan sebagainya. Yang keenam, mendokumentasikan setiap langkah kegiatan pelayanan informasi obat, ya, ada dokumentasinya, ya. Kemudian ini kalau kita gambarkan ya, PIO aktif oleh apoteker. Apoteker memberi info kepada pasien atau tenaga kesehatan
Kemudian apoteker memberikan KIE dan selesai ya. Atau apoteker membuat dan mendistribusikan sarana informasi dapat berupa leaflet, buletin, kemudian selesai. Jangan lupa didokumentasikan ya. Kemudian PIO pasif oleh apoteker menerima mengidentifikasi masalah. Kemudian apoteker mengumpulkan latar belakang masalah, kemudian apoteker mendokumentasikan PIO pada lembar PIO ya. Disiapkan lembar PIO-nya, kemudian dimulai dan kemudian apoteker merekap masalahnya. Selanjutnya adalah SPO untuk substitusi obat ya. Substitusi obat pengertiannya adalah tindakan penggantian obat yang diharapkan akan memiliki efek terapi yang sama diukur dengan pengendalian gejala atau penyakit. Substitusi obat dilakukan dengan substitusi generik, substitusi farmasetik, atau substitusi terapi. Substitusi generik adalah substitusi produk obat yang mengandung bahan-bahan aktif yang sama dan sifat kimia yang sama seperti kekuatan, konsentrasi, bentuk sediaan, dan rute pemberian yang sama dengan produk obat yang diresepkan. Contoh ya, misalkan diresepkan amoksan. Kita tahu amoksan itu isinya adalah amoksisilin. Kemudian kita karena tidak ada misalkan atau direkomendasikan untuk diganti ya, karena misalkan tidak ada diganti dengan amoksisilin yang generik. Misalkan diresepkan Panadol, karena Panadol tidak ada ya, kita adanya Sanmol, maka kita usul untuk diganti dengan Sanmol atau diganti dengan paracetamol generik berlogo ya. Ini amoksan ini dan Panadol ini bukan obat patennya ya, tapi amoksan dan Panadol ini adalah obat generik bermereknya ya. Kemudian substitusi farmasetik adalah substitusi obat yang mengandung zat aktif yang sama dalam bentuk kimia, misalkan dalam bentuk garam, ester, atau kompleks yang berbeda atau berbeda dalam jenis sediaan atau kekuatan sediaannya. Contoh, tetrasiklin HCl 250 mg kapsul diganti dengan tetrasiklin fosfat kompleks 250 mg kapsul. Bentuk sedia suspensi ampicillin diganti dengan bentuk yang kapsul ampicillin. Yang keempat, substitusi terapi adalah substitusi obat yang mengandung zat aktif yang berbeda, tetapi merupakan golongan atau terapi yang sama dan dapat diharapkan mempunyai efek terapi yang sama apabila diberikan kepada pasien dalam dosis setara secara terapi. Contoh, chlortiazid ya untuk hidroklorotiazid, prednison untuk prednisolon ya. Tapi tetap ini harus atas persetujuan dokter dan atau pasien ya. Tujuannya agar pasien mendapatkan obat yang efektif dan aman. Prosedurnya yang pertama, TTK menerima resep di mana stok obat yang diresepkan misalnya kosong ya. Kemudian TTK melakukan substitusi generik di mana zat aktif dan bentuk sediaannya identik terhadap obat yang kosong dengan obat yang tersedia dengan persetujuan pasien dan atau dokternya. Yang ketiga, apabila tidak ditemukan substitusi generik, maka TTK melakukan substitusi farmasetik. Misalkan zat aktif dengan bentuk garam atau ester atau kompleks yang berbeda atau bentuk sediaan yang berbeda terhadap obat yang kosong dengan persetujuan pasien dan atau dokternya. Apabila tidak ditemukan substitusi farmasetik, maka TTK berkonsultasi dengan apoteker untuk melakukan substitusi terapi atau zat aktif berbeda tapi satu golongan terapi. Tetap ya dengan persetujuan pasien dan atau dokternya. Apoteker atau tenaga teknis kefarmasian menghubungi dokter untuk persetujuan substitusi terapi tersebut ya. Jika tidak disetujui, maka resepnya dikembalikan kepada pasiennya ya, untuk pasien bisa mencari di apotek lainnya ya. Kemudian SPO selanjutnya adalah standar prosedur operasional penyerahan obat. Dimulai dari pengertian ya, penyerahan obat atau perbekalan kesehatan pada pasien adalah suatu kegiatan menyerahkan perbekalan kesehatan pada pasien atau keluarga pasien oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian. Tujuannya adalah sebagai pedoman penyerahan obat atau perbekalan kesehatan di apotek kepada pasien. Prosedurnya yang pertama, obat disiapkan sesuai dengan resepnya. Kemudian yang kedua, apoteker atau TTK memanggil nama pasien dari dokter siapa dan menyebutkan alamat pasien. Yang ketiga, apoteker atau TTK memastikan bahwa
pasien yang dipanggil itu sudah benar dengan mencocokkan identitas pasien, yaitu nama pasien, alamat, dan nomor HP dengan resep yang tertera ya. Kemudian yang keempat, sebelum obat diserahkan, obat diperiksa kembali kebenarannya meliputi 7 benar, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar jumlah, benar waktu, benar cara, dan benar informasi. Yang pertama, benar pasien ya, tanyakan nama pasien, alamat, nomor HP, dan umur atau berat badan. Cek nama dokter yang meresepkan. Kemudian yang kedua, benar obat, memastikan bahwa obat generik sesuai dengan nama dagang obat, pasien tidak alergi pada kandungan obat yang didapatkan. Yang ketiga, benar dosis, yaitu memastikan dosis yang diberikan sesuai dengan rentang pemberian dosis dan cara pemberian tersebut. Berat badan dan umur pasien, periksa dosis pada label obat untuk membandingkan kesesuaian dosis dengan pasien. Lakukan perhitungan dosis secara akurat ya. Nah, benar pasien ini, tanyakan nama pasien ini sering juga terjadi kesalahan ya. Kemiripan nama gitu ya. Jadi yang paling tepat gitu ya, tidak hanya menanyakan nama pasien saja, tapi diikuti dengan alamat dan tadi dari dokter siapa. Kemudian yang keempat, benar jumlah. Periksa jumlah obat yang diberikan dengan jumlah obat yang tertera pada nota pembelian dan resep. Jadi 3 yang dicek ya. Jumlah pada fisiknya, jumlah pada nota pembelian atau kwitansi pembayaran, dan pada resepnya. Yang kelima adalah benar waktu. Periksa waktu pemberian obat sesuai dengan waktu yang tertera pada resep. Yang keenam, benar cara, yaitu memeriksa label obat untuk memastikan bahwa obat tersebut dapat diberikan sesuai cara yang diinstruksikan, dan periksa cara pemberian pada resep. Kemudian, yang terakhir adalah benar informasi. Memberikan informasi obat sesuai dengan SPO KIE obat, seperti nama obat, kekuatan atau dosis obat, jumlah, khasiat, aturan pakai, kemungkinan efek samping obat, dan tanggal kadaluarsa obat. Yang kelima, pasien diminta untuk menandatangani resep sebagai bukti telah menerima obat disertai dengan informasinya. Yang keenam, pada akhir pemberian obat, apoteker atau TTK mengucapkan salam, semoga lekas sembuh. Yang ketujuh, resep didokumentasikan dengan baik ya. Biasanya resep ini dibendel, digabungkan resep per hari, kemudian nanti dijadikan satu resep per bulannya. Kemudian juga dipisahkan antara resep biasa dengan resep narkotika dan psikotropika ya. Kemudian SPO selanjutnya adalah SPO tentang komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE terkait obat. Pengertiannya, komunikasi, informasi, dan edukasi adalah suatu proses komunikasi antara apoteker dengan pasien atau keluarga pasien, dilakukan secara sistematis untuk memberikan kesempatan kepada pasien atau keluarga pasien mengeksplorasikan diri dan membantu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran sehingga pasien atau keluarga pasien memperoleh keyakinan akan kemampuannya dalam penggunaan obat yang benar termasuk swamedikasi. Tujuannya yang pertama sebagai pedoman dalam tenaga kefarmasian di apotek saat memberikan obat kepada pasien. Yang kedua, meningkatkan keberhasilan terapi, memaksimalkan efek terapi, meminimalisir risiko efek samping, dan menghormati pilihan pasien dalam menjalankan terapi. Prosedurnya yang pertama, setiap tenaga kefarmasian yang menyerahkan obat kepada pasien atau keluarga pasien harus melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan melakukan edukasi terkait obat yang diserahkannya. Yang kedua, informasi dan edukasi diberikan oleh apoteker setiap menyerahkan obat kepada pasien atau keluarga pasien tentang nama obatnya, kekuatannya, atau dosis obatnya, khasiat, aturan pakai, kontraindikasi, tanggal kadaluarsa obat, dan kemungkinan reaksi yang tidak diinginkan, serta tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan terkait obat yang dikonsumsinya. Kemudian jika apoteker tidak ada di tempat, bisa didelegasikan kepada tenaga teknis kefarmasian lainnya yang ditugaskan. Kemudian selanjutnya adalah SPO terkait evaluasi standar waktu pelayanan resep. Pengertiannya adalah standar waktu pelayanan resep di apotek adalah memberikan kecepatan waktu pelayanan resep obat jadi atau non-racikan maksimal selama 30 menit
dan resep racikan maksimal selama 60 menit dengan target pencapaian adalah 100%. Tujuannya mengetahui pencapaian standar waktu pelayanan resep per bulannya. Yang kedua sebagai salah satu dasar penilaian kinerja tim dan ketersediaan sarana dan prasarana. Yang ketiga proses jaminan mutu untuk menghindari keluhan pelanggan terkait lama waktu pelayanan resep ya. Prosedurnya yang pertama, tenaga teknis kefarmasian atau TTK mengisi waktu pelayanan resep per hari pada formulir rekap data waktu layanan resep untuk racikan dan non-racikan yang telah disiapkan pada komputer. Pengisian data dilakukan terhadap resep yang telah dilayani 1 hari sebelumnya. Apoteker mengolah data yang telah diisi pada formulir rekap data waktu layanan resep menjadi rekap data waktu layanan resep per bulan. Apoteker melakukan evaluasi terhadap pencapaian standar waktu pelayanan resep dengan menilai berbagai faktor yang mempengaruhi seperti jumlah dan kualitas SDM, ketersediaan sarana dan prasarana, sistem pelayanan, dan lain-lain. Yang keempat, apoteker membuat laporan tindakan korektif dan preventif atau TKP apabila pencapaian standar waktu pelayanan di bawah 80% ya. Jadi biasanya pada resep itu ketika resep diterima dicatat ya, diterimanya di jam berapa ya. Kemudian ketika obatnya diserahkan kepada pasien ya disertai dengan informasi. Ketika sudah selesai penyerahan obatnya serta informasinya itu juga dicatat pada resep waktu selesainya jam berapa. Nah, jadi nanti dari situ bisa ketahuan ya berapa waktu yang dibutuhkan untuk melayani resep tersebut, baik racikan maupun yang non racikan. Kalau yang racikan maka maksimal 60 menit, kalau yang non racikan maksimal 30 menit ya. Baik, terima kasih banyak sebelumnya ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di Google Classroom ya. Saya tutup, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.